Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, seneng banget nih akhirnya Mbak bisa berbincang-bincang lagi dengan Desi. Bagaimana kabarnya, Dek? Lagi kurang baik, Mbak. Kalau boleh tahu, kenapa kabarnya kurang baik ya? Entahlah, Mbak. Saya cuma merasa nggak tenang gitu. Loh, kenapa? Apakah bisa kita bicarakan kenapa Desi tidak merasa tenang? Jadi begini, Mbak. Saya selalu merasa tidak tenang setiap mau menghadapi ujian. Oke, kalau Mbak boleh tahu, apa sih yang membuat Desi merasa tidak tenang jika menghadapi ujian? Begini, Mbak. Saya mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal-soal ujian. Karena kan banyak materi yang kurang saya pahami. Selain itu juga saya merasa tertekan pas lihat nilai hasil ujian saya yang sudah keluar, Mbak. Oke, Mbak mengerti apa yang kamu rasakan. Sekarang bagaimana dengan kegiatan Desi selama ini? Apakah ada yang menghambat? Entah itu kegiatan di sekolah atau kegiatan di rumah? Kalau itu sejujurnya saya di sekolah saya kurang aktif, Mbak, dalam belajar ataupun menjawab pertanyaan. Karena saya tidak mengerti apa-apa sehingga saya jadi malas untuk mendengarkan penjelasan guru. Lalu ketika di rumah, teruskan deh. Ketika di rumah saya berusaha belajar memahami materi, Mbak, tapi tetap saja tidak paham dan akhirnya gadget lah yang ngisi waktu luang saya, Mbak. Lalu bagaimana dengan orang tua Desi? Apakah mereka mengetahui tentang hal ini? Orang tua saya tidak tahu, Mbak. Sebenarnya selama kelas 11 ini saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu. Dan alasan yang saya berikan pada orang tua saya itu sakit. Padahal alasan sebenarnya saya itu takut menghadapi salah satu mata pelajaran waktu hari itu. Karena gurunya galak. Jadi saya nggak paham. Baiklah. Mbak suka ya dengan keterbukaanmu. Tapi apakah ada kemungkinan bagaimana cara untuk memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar Desi? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok sama teman-teman yang lain, tapi saya minder, Mbak. Saya juga ingin agar orang tua mengizinkan saya untuk les private, tapi saya belum berani bilang. Nah, dari apa yang Desi katakan tadi, Mbak melihat bahwa dari diri Desi sendiri itu sebenarnya ada kemauan yang tinggi untuk belajar, namun dihambat oleh rasa pesimis. Apakah betul? Benar, Mbak. Setelah ujian ini saya berharap saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan saya akan lebih giat lagi dalam belajar, Mbak. Nah, Mbak menghargai kegigihan Desi untuk berusaha dan belajar. Dan kalau Desi nggak keberatan, Mbak bisa membimbing Desi untuk sementara waktu ini. Bagaimana? Apa saya nggak ganggu waktu kuliah, Mbak? Saya agak malu kalau nanti ditanya saya nggak tahu apa-apa. Nah, untuk masalah waktu, nanti Mbak akan usahakan meluangkannya itu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Desi nggak usah berpikiran negatif dulu mengenai kemampuan yang Desi miliki. Baik, Mbak. Bagaimana ketika di sekolah agar saya dapat menyerap materi dari guru, Mbak? Nah, untuk di sekolah itu, Desi nggak perlu sungkan untuk bertanya pada guru jika Desi belum paham mengenai materi yang disampaikan. Atau Desi bisa bertanya kepada teman untuk menjelaskan lagi materi yang disampaikan karena mungkin dia itu lebih paham. Oh, baik, Mbak. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, alangkah baiknya Desi bisa membeli buku-buku penunjang mata pelajaran yang Desi belum ketahui agar Desi mudah untuk belajar ke depannya. Baik kalau begitu, Mbak. Tapi saya masih ragu.
apakah saya bisa memanfaatkan waktu yang singkat untuk belajar, Mbak? Nah, semua ini tergantung pada bagaimana niat dan kemauan Desi untuk belajar agar dapat mengikuti ujian ini dengan baik. Dan Desi juga jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan setiap soal ujian. Baik, Mbak, saya mengerti. Nah, dari pembicaraan kita ini, apakah Desi bisa menyimpulkan? Iya, Mbak. Ini dari yang saya mengerti. Saya bisa meminta penjelasan kembali dari guru, bertanya dengan teman belajar dengan Mbak, atau membeli buku sebagai referensi, dan saya juga harus menghilangkan rasa pesimis sejauh mungkin. Ya, betul. Selain itu juga Mbak mungkin akan berusaha membantu memberi rumus-rumus ataupun memberitahu Desi mengenai apa yang sudah Mbak pelajari dulu saat SMA, agar Desi itu lebih mudah memahaminya. Iya, Mbak, setuju, Mbak. Nah, bagaimana sekarang perasaan Desi setelah perbincangan ini? Setelah berbincang dengan Mbak, saya jadi lega, Mbak. Saya juga senang bisa menemukan solusi dari kecemasan yang saya hadapi. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang masih ingin Desi sampaikan kepada Mbak? Saya rasa nggak ada, Mbak. Oke, kalau begitu bagaimana jika kita sudahi saja? Jika masih ada yang mengganjal bagi Desi bisa datang ke Mbak, Desi bisa cerita ke Mbak. Baik, Mbak. Kalau begitu saya pamit dulu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.